Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi ketiga dari bahaya fisik, itu ada tentang bahaya getaran atau vibration hazard. Nah, terkait dengan bahaya getaran sendiri, itu ada beberapa definisi, yaitu salah satunya secara teori, getaran itu merupakan gerakan bolak-balik melalui satu titik kesetimbangan yang secara periodik atau konstan gitu ya. Nah, biasanya getaran kerja itu merupakan suatu faktor fisik yang memapari manusia atau pekerja dengan sistem menjalar dari tenaga mekanik yang bersumber pada goyangan di sebuah alat. Simpelnya begini. Jadi getaran ini bersumber dari alat-alat kerja atau alat-alat industri yang ada di tempat kerja yang menimbulkan paparan getaran yang menjalar ke pekerja, baik itu seluruh tubuh maupun hanya pada tangan atau anggota-anggota tubuh tertentu gitu. Nah, getaran di tempat kerja sendiri itu biasanya dihasilkan oleh beberapa sumber, seperti salah satunya itu adalah mesin-mesin diesel seperti genset dan juga mesin-mesin produksi seperti halnya mesin jahit kalau nanti ambil contohnya di garment gitu ya, di industri garment. Nah, untuk contoh lainnya bisa juga getaran yang dihasilkan oleh kendaraan yang berada di sekitar tempat kerja seperti traktor, truk, bus, dan alat berat lainnya. Nah, selanjutnya, getaran juga berasal dari alat-alat kerja yang notabene itu seperti alat-alat kerja yang untuk pengeboran atau hand tool, bisa juga itu bor listrik, bisa itu gerinda, bisa ya segala macam alat atau yang digunakan dan bisa menimbulkan potensi getaran seperti itu. Nah, jenis getaran sendiri itu umumnya atau yang ada secara teorinya itu terbagi dua. Yang pertama itu getaran umum, yang kedua itu getaran setempat. Nah, kalau umum kita sebut juga sebagai whole body atau getaran seluruh tubuh, misalnya seperti itu ya. Jadi, getaran umum merupakan jenis getaran yang berpengaruh pada seluruh tubuh pekerja yang terpapar gitu kan. Biasanya getaran yang dihantarkan oleh bagian tubuh pekerja yang menopang seluruh tubuh. Contoh, misalnya kita saat mesin gensetnya nyala, kita senderan gitu, kita bersender. Entah itu yang bersender itu hanya setengah bahu atau hanya kita duduk gitu kan, atau hanya kaki yang nempel gitu. Nah, itu bisa kita sebutkan sebagai getaran umum atau whole body gitu. Nah, biasanya intensitas getaran yang diterima tubuh itu tidak melebihi 5 sampai 20 Hz gitu kan. Biasanya pada kasus-kasus tertentu gitu kan yang umum terjadi, biasa frekuensinya hanya antara 5 sampai 20 Hz. Berbeda cerita atau berbeda halnya ketika kita membahas tentang getaran setempat. Artinya apa di sini? Getaran setempat atau yang biasa disebut juga sebagai hand arm vibration. Nah, ini merupakan getaran yang merambat melalui tangan, teman-teman. Maksudnya penjalaran dari rambatan getaran ini itu biasa puncanya dari tangan. Ketika tangan menyentuh alat, tangan menyentuh apapun yang bergetar seperti itu ya. Nah, jenis getaran ini itu memiliki frekuensi yang lebih tinggi ketimbang whole body tadi. Jadi hand and arm vibration ini itu tinggi teman-teman. Kisarannya antara 20 sampai 500 Hz, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada tentang salah satu dampak akibat getaran itu apa sih gitu kan. Nah, kita ambil salah satu contoh. Di sini kita sebutnya sebagai HAVS atau Hand Arm Vibration Syndrome. Nah, apa itu? Itu merupakan jenis penyakit kerja akibat getaran yang menyerang organ tangan dan lengan dari pekerjanya. Nah, biasanya disebabkan oleh penggunaan alat yang bergetar secara konstan atau terus-menerus gitu kan. Nah, di sini akibat dari hand and arm vibration syndrome itu ada dua. Pertama gejala vaskuler, ketiga ada gejala sensori neural. Nah, ada banyak contohnya. Kita bahas satu-satu. Untuk gejala vaskuler itu biasanya juga dikenal dengan namanya fenomena Raynaud atau wet finger. Nah, itu ditandai dengan
pada jari-jari atau bisa ujung atau bisa sampai satu full jari gitu kan. Nah, itu mengalami pucat putih, jadi ya, jari-jarinya menjadi putih gitu. Biasanya ini dikarenakan kurangnya suplai oksigen yang menimbulkan keluhan kurang nyaman seperti rasa dingin gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan gejala sensori neural, biasanya sensasi yang timbul seperti rasa kesemutan, kebas, kram gitu, baik pada satu jari atau lebih. Nah, bisa saja gejala antara satu pekerja dengan pekerja yang lainnya bisa menjadi berbeda, padahal mereka berada pada satu tempat kerja yang sama seperti itu. Nah, gejala akan timbul dan kian parah jika paparan terhadap getaran itu masih berlangsung, teman-teman. Maksudnya gini, ketika kamu hanya bekerja 4 jam, paparan belum terasa, misalnya seperti itu. Nah, tapi beda cerita ketika teman-teman bekerja lebih dari 4 jam sehari dan menyentuh atau menggunakan alat-alat yang menimbulkan potensi getaran. Pasti akan berbeda ceritanya, seperti itu. Nah, ini lanjutannya. Untuk contoh fenomena Raynaud, kita bisa lihat ada beberapa bagian dari jari itu menjadi putih. Ya, ini karena kurangnya suplai oksigen ke jari seperti ini ya. Nah, berbeda dengan jari-jari yang lain, ini kan masih ada kemerahan. Nah, jari yang putih ini adalah jari-jari yang mengalami fenomena Raynaud atau white finger gitu kan, white finger syndrome gitu kan. Atau simpelnya aja lah sindrom jari putih gitu kan, jarinya memucat gitu. Nah, ini kalau misalnya dia bekerja pada alat-alat yang digunakan itu, contoh tadi kita gunakan alatnya bor listrik atau bor untuk menghancur batu segala macam. Nah, kalau memang dia bekerjanya lebih dari 4 jam, ini bisa menjadi satu yang kekhawatiran, teman-teman, bisa berefek yang lebih lanjut gitu kan. Nah, ada efek yang lainnya atau ada dampak yang lainnya, kita sebut juga itu sebagai carpal tunnel syndrome. Nah, apa sih carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan kapal? Itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh tekanan pada syaraf yang menimbulkan pembengkakan. Nah, pada kasus ini biasanya pembengkakan terjadi pada area pergelangan tangan atau syarafnya kejepit, simpelnya seperti itu. Nah, biasanya cara penyembuhannya itu dengan cara pembedahan minor, teman-teman. Jadi tidak ada semacam obat atau apa. Jadi lebih kepada dia diterapi, tangannya tidak boleh menggunakan alat yang memiliki potensi getaran yang tinggi untuk sementara waktu, dan untuk cara instannya kalau memang tidak bisa dikasih tidak bisa disembuhkan, ya berarti harus dilakukan pembedahan secara minor seperti itu. Nah, untuk NAB getaran sendiri biasanya secara logika itu semakin besar nilai percepatan getaran, maka waktu paparan per hari kerja yang dibolehkan akan semakin kecil. Maksudnya seperti ini, semakin tinggi angka getaran yang kita rasakan atau yang terpapar di tubuh pekerja, maka kita harus semakin mempersedikit waktu kerja mereka gitu. Nah, NAB getaran alat apabila terjadi kontak secara langsung pada pekerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat seperti itu. Itu secara NAB atau nilai ambang batas getaran menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011. Nanti teman-teman bisa baca ya gitu. Nah, frekuensi getaran sendiri yang merambat melalui tangan, itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa frekuensi getarannya berkisar antara 20 sampai 500 Hz gitu kan. Nah, biasanya frekuensi yang paling berbahaya itu berkisar di angka 128 Hz gitu. Meski begitu, nah teman-teman jangan anggap enteng frekuensi getaran di angka 5 sampai 20 Hz. Sebenarnya juga dapat memberikan dampak, hanya saja jika paparannya terjadi dalam waktu yang lama dengan jangka waktu yang rutin seperti itu. Nah, untuk mengukur getaran kita biasanya menggunakan bantuan alat yang biasanya kita sebut namanya itu vibrometer atau juga dikenal di tempat kerja itu seismometer. Nah, tujuan dari alat ini untuk mengukur pergeseran getaran benda yang dihasilkan seperti itu. Nah, ada beberapa orang atau pekerja yang berpotensi terpapar gejala hand-arm vibration syndrome. Di sini saya klasifikasikan ada 6 jenis pekerjaan. Ya, bisa lebih atau bisa juga nanti teman-teman cari sendiri apa sih tempat kerja yang berpotensi menimbulkan gejala getaran seperti itu. Nah, kalau dari slide yang saya tampilkan di sini nomor 1 adalah pekerja pemeliharaan jalan raya. Contoh kita ambil simpelnya kayak
Adikarya, Waskita, itu kan mereka juga mengambil konstruksi yang di jalan raya, mulai dari pengecoran jalan, pengeboran jalan, pelebaran segala macam. Nah, biasanya mereka itu menggunakan alat-alat berat, bisa juga alat-alat seperti bor, bisa alat-alat seperti kita sebut aja yang apa sih namanya itu, eh, bukan truk, semacam bulldozer untuk meratakan jalan. Nah, biasanya itu paparan getarannya memang tidak setinggi paparan getaran si alat-alat tangan tadi, seperti bor listrik gitu kan, gergaji listrik segala macam. Nah, mereka-mereka ini biasanya akan mengalami yang namanya hand arm vibration syndrome seperti itu. Nah, yang kedua itu ada juga pekerja konstruksi bangunan, sama halnya seperti pekerja pemeliharaan jalan raya. Pasti yang mereka gunakan juga tidak jauh dari alat-alat tangan seperti gergaji, seperti bor gitu kan. Nah, yang ketiga itu pekerja manufaktur seperti perakitan dan perbaikan kendaraan bermotor. Biasanya mereka juga menggunakan alat-alat untuk kalau kalian pernah lihat tuh bor untuk membuka baut atau mengencangkan baut. Nah, di situ tuh getarannya juga lumayan tinggi, teman-teman. Cuman jujur saya sendiri belum pernah melakukan riset di bidang itu. Cuma kalau teman-teman nanti tertarik untuk tesis untuk skripsinya, bisa teman-teman kaji lebih dalam seberapa jauh sih paparan dari alat-alat yang udah saya sampaikan tadi seperti itu. Yang terakhir, yang keempat ada pekerja tambang. Nah, pertambangan sendiri kita pasti udah tahu lah apa aja mekanisme yang mereka lakukan di sana. Pengeboran itu pasti gitu kan. Blasting itu pasti. Cuman kalau kita fokus untuk bagian yang getaran itu biasanya di alat-alat beratnya, teman-teman. Kalau untuk pekerja yang di pertambangan. Yang kelima ada itu pembuatan kapal dan perbaikan kapal. Nah, di sana ini biasanya di galangan kapal mereka tuh menggunakan semacam gerenda yang paling sering digunakan kalau untuk pembuatan perakitan kapal itu gerenda tangan. Nah, untuk gerenda tangan sendiri biasanya di bawah 100, tapi di bawah 100 Hz untuk frekuensi getarannya, tapi bukan berarti tidak menimbulkan dampak yang membahayakan, karena kembali lagi ke apa namanya, ke teori awalnya, ketika itu digunakan secara rutin atau dalam frekuensi waktu yang lama pasti akan menimbulkan dampak yang berbahaya gitu kan. Nah, yang terakhir adalah pekerja kehutanan. Biasanya mereka menggunakan gergaji, saya lupa namanya sensor atau apa gitu. Nah, itu beberapa macam contoh yang bisa saya sampaikan terkait dengan siapa saja sih, apa jenis kerja apa saja yang bisa berpotensi menimbulkan paparan getaran seperti itu kan. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Next, nah mengapa hand and arm vibration syndrome ini berbahaya? Nah, paparan dalam waktu singkat mungkin memang tidak menimbulkan dampak dan efek apapun gitu kan, karena mereka hanya merasa sekilas nggak apa-apa lah, paling cuma kesemutan gitu. Tapi kalau misalnya paparannya itu terjadi apa namanya dalam waktu yang lama, pasti akan muncul beberapa kelainan-kelainan atau gejala-gejala yang membuat kita kerjanya itu kurang nyaman. Apa aja sih gitu kan? Apa aja sih gejala-gejalanya? Misalnya seperti kelainan pada peredaran darah dan syaraf sehingga berdampak pada penurunan kepekaan dan motorik pekerja. Di sini biasanya gini, contoh kalau kita merasa kesemutan, kita jarang merasa sensitif terhadap sesuatu hal. Nah, contoh simpelnya gini, ketika kaki kesemutan, kita nginjak gas mobil atau gas apapun itu nggak kerasa gitu, apakah udah pas atau kurang gitu kan. Nah, seperti ini juga berarti salah satu dampak negatifnya yang kenapa dia ini berbahaya yaitu pada penurunan kepekaan motorik gitu. Nah, bisa terjadi ini pada seluruh tubuh, bisa hanya terjadi pada anggota-anggota yang sering terpapar dengan getaran seperti itu. Selanjutnya itu menjadi sangat sensitif apabila pekerja pada lingkungan yang dingin. Contoh tadi kalau dia terkena Raynaud syndrome, ya, di mana jari-jarinya memutih. Nah, itu biasanya ketika dia kerja di tempat dingin, biasanya sesaat langsung dia merasakan kayak kerjaan saya jadi nggak bener nih, kaki tangannya udah nggak kuat gitu megang alat gitu kan. Nah, itu kan akan mengganggu kenyamanan pekerja gitu kan, kenyamanan kita dalam bekerja, sehingga produktivitas pun akan menurun seperti itu. Selanjutnya, pekerja menjadi mudah mengalami gangguan tulang, gangguan sendi, hingga gangguan otot, mudah ngilu, mudah capek segala macam gitu kan. Nah,
Hand-arm fibrillation syndrome ini, jika dibiarkan, dapat membahayakan hidup pekerja, teman-teman, karena memberikan efek penurunan kualitas hidup. Seperti halnya pekerja menjadi sulit berkonsentrasi, cepat lelah, otot menjadi lemah, kehilangan sensori secara permanen. Nah, kalau ini berkelanjutan, bahkan ada hal-hal yang lebih fatal, seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri, ini menurut saya sendiri ya, ini solusi menurut saya. Nanti teman-teman bisa kembangkan apa-apa aja sih yang sebagai seorang K3 kita bisa bantu apa gitu kan. Nah, yang pertama kita bisa meminimalisasi paparan getaran dengan melakukan desain ulang. Kalau desain ulang, saya jelaskan melalui hierarki pengendalian bahaya yang tempo lalu ada 5, mulai dari eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, sampai APD. Nah, pengendalian yang meminimalisasi paparan getaran dengan cara menambahkan peredam atau damping, ini bisa kita kategorikan sebagai pengendalian teknik, teman-teman. Nah, selanjutnya kita melakukan pembatasan waktu. Ini termasuk ke dalam pengendalian administrasi, gitu kan. Jadi kita lihat apakah getarannya tinggi. Kalau tinggi kita ukur berapakah getarannya dengan alat vibrometer tadi. Seandainya memang dia tidak terlalu, berarti kita bisa melakukan pembatasan waktunya. Apakah dia kerjanya harus 8 jam full. Kalau memang tinggi ya kita turunin jadi 4 jam. Lebih tinggi kita turunin 2 jam, seperti itu. Selanjutnya kita melakukan maintenance alat. Nah, ini yang harus kalian, memang K3 itu tidak turun langsung dalam maintenance alat, cuman kita bertugas atau punya kewajiban untuk mengingatkan mekanik-mekanik untuk maintenance alat. Kalau memang sudah waktunya diperbaiki, ya diperbaiki. Udah waktunya dilakukan maintenance, yang di maintenance gitu kan. Tujuannya apa? Supaya mesin-mesin yang sering kita gunakan tadi tidak mudah bahasanya tidak mudah, getarnya tidak terlalu kuat gitu. Biasanya kan kalau masih baru-baru tidak ada efek-efek getaran gitu kan. Nah, beda halnya dengan mesin-mesin yang sudah dipakai tahunan, seperti itu. Selanjutnya ada dengan menggunakan sarung tangan yang mampu meredam getaran. Biasanya kalau kita lihat APD sarung tangan itu yang berbahan karet atau wool itu lebih bisa meredam getaran ketimbang cuman sarung tangan yang dari kain ya, kayak gitu ya. Nah, ketika sudah ada gejala atau kalau bisa pun jangan periksa itu ketika sudah ada gejala, tapi rutin melakukan periksaan itu ketika memang kalian habis terkena paparan dan kalian punya kesadaran tinggi untuk saya nggak mau sakit nih ya, saya periksain dulu gitu kan. Nah, itu malah lebih baik, seperti itu. Selanjutnya kita dapat memastikan semua pekerja yang terpapar getaran telah mendapatkan pelatihan. Maksudnya di sini tugas K3 itu adalah jangan membiarkan si pekerja-pekerja lain ini terpapar getaran ketika mereka itu tidak mendapatkan edukasi sebelumnya gitu. Nah, tugas kalian adalah memberikan edukasi tentang dampak, tentang bagaimana cara menanggulangi, baru kalian bebaskan mereka untuk bekerja di lingkungan yang ada getarannya tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga namanya meletakkan alat yang bergetar pada posisi yang tepat dan hanya digunakan seperlunya. Maksudnya gini, teman-teman. Ketika memang kita tidak membutuhkan alat itu dipakai, maka jangan dipakai gitu kan. Kita ganti dengan alat-alat yang lebih minim getarannya. Nah, maksud dari meletakkan alat pada posisi yang tepat ini biasanya kalau mesin diletakkan pada posisi yang tidak seimbang, nah itu akan menimbulkan getaran yang lebih tinggi ketimbang kita meletakkan sebuah mesin atau sebuah alat pada posisi yang pas dan tidak slip, seperti itu. Nah, mungkin solusi yang terakhir itu sama dengan solusi yang kedua tadi, yaitu bila mungkin teman-teman dapat melakukan istirahat 10 menit atau setiap 10 menit pada setiap kali kalian 1 jam kerja gitu kan. Nah, ini mungkin dapat menjadi solusi dalam upaya meminimalisir risiko atau dampak getaran yang diterima oleh pekerja. Saya mohon kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin nanti langsung bisa ditanyakan ke saya, karena untuk materi getaran sendiri mungkin cukup sampai di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.